Shalom, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengar firman Tuhan di saat ini. Saya Pendeta Yani Manori akan membagikan firman Tuhan di saat ini kepada kita sekalian selaku umat Tuhan, pemirsa di mana saja berada. Untuk itu sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kepadamu ya Tuhan kami bersyukur ketika hari ini atau di saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu, menjalani kehidupan kami di bulan Maret, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kami boleh ada dengan segala syukur karena Tuhan melawat kami dan memberkati kami melalui penderitaan Kristus Yesus bagi kami. Kami sungguh-sungguh hidup dan mengimani Engkau di tengah-tengah situasi dan tantangan dunia ini Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya kami akan membaca firman-Mu. Pemirsa Tabura Injil di mana saja yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan berilah sukacita damai sejahtera-Mu, agar firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan di saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Injil menurut karangan Lukas pasal 18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, saya memberi tema bagi kita, Allah membenarkan orang pilihannya. Allah membenarkan orang pilihannya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah di dalam segala karyanya, Dia menyatakan kemuliaannya, tetapi juga Dia melakukan segala sesuatu di dalam kehendak dan kuasa-Nya bagi semua umat manusia, tapi juga bagi setiap orang yang berlindung, bahkan selalu setia taat kepadanya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang kita pelajari dari bagian perikop firman Tuhan di saat ini. Bagian yang pertama adalah harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka agar mereka harus selalu setia dan tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan.
tanpa komunikasi kita dengan Tuhan atau tanpa doa kita, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan di tengah-tengah seluruh kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tentu Tuhan pasti belum akan mendengar, menjawab seluruh pergumulan kita. Tetapi dengan selalu berdoa dan tidak jemu-jemu, entah itu waktu pagi, siang, malam, tetapi juga di mana saja kita boleh berada, bagaimana sikap kita untuk menyatakan pergumulan, kerinduan-kerinduan kita kepada Allah melalui doa-doa kita. Seorang janda yang tidak terputus-putusnya datang kepada Tuhan, datang kepada hakim ini untuk dia mau supaya hakim ini membela dia. Dan disitulah Tuhan menyatakan betapa pentingnya sikap hidup manusia. Seorang perempuan yang hidup sederhana, seorang ibu janda, tetapi dia dengan kesetiaannya untuk selalu setiap saat berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah selalu setiap saat datang kepada Allah. Selalu setiap saat datang kepada Allah. Dalam kehidupan kita, kalau ada masalah, ada pergumulan, baru orang bisa mencari Allah. Berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Padahal sewaktu kita masih merasa sukses, kita berhasil, kita mendapat banyak berkat, kita mendapat kesuksesan dan lain sebagainya yang kita anggap itu usaha kita, terkadang kita melupakan Tuhan. Terkadang kita tidak berdoa untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Selalu datang kepada Allah. Karena ketika kita datang dan terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu akan menunggu dan menanti kita dengan segala janjinya, dengan segala berkatnya di dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup orang Kristen, sikap hidup orang percaya, bagaimana kita dapat mendapat berkat, kita mendapat kasih karunia yang Tuhan berikan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Namun kita sering membelakangi Tuhan, kita sering berbalik dari jalan Tuhan, dari apa yang kita alami dan kita dapati di tahun 2021 ini. Pandemi virus corona yang ada dan melanda dunia dan melanda kehidupan kita. Jangan kita lupa bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita setia, di saat dimana setiap saat kita datang mencari Tuhan, merendahkan diri, selalu mendengar firman Tuhan, melakukan yang terbaik, yaitu kasih, menolong sesama. Itu adalah bagian di mana kita senantiasa hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Hal yang berikut adalah jangan pernah berkecil hati dan putus asa. Jangan pernah berkecil hati dan putus asa. Dalam perikop pembacaan kita di saat ini, Allah membenarkan mereka, orang-orang pilihan yang selalu berseru kepadanya. Hal ini berarti bahwa menunjukkan bahwa ketika Allah membenarkan orang pilihannya, jangan pernah kecil hati atau putus asa. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi keputusasaan, kita merasa bahwa doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Lalu kita mulai berpaling dari Tuhan. Tetapi ada waktu dan saat di mana Tuhan Allah akan mendengar, menjawab doa-doa kita,
Tuhan melihat apakah kesetiaan kita, ketekunan kita untuk tetap setia berdoa kepadanya. Kita mulai kecil hati, kita mulai undur dari persekutuan karena doa kita mungkin 1-2 tahun belum dijawab, didengar oleh Tuhan. Kita mulai membelakangi Tuhan dan kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hal ini Tuhan mengajar kita melalui perumpamaan tentang seorang hakim yang tak benar. Kita belajar dari seorang perempuan janda yang terus datang kepada seorang hakim. Seorang hakim yang lalim, tetapi sampai pada titik di mana dia harus menerima janda ini. Dan supaya apa yang dia alami, dia gumuli secara pribadi, dia mendapat keadilan. Dan pada akhirnya, ketika kita selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dunia di mana kita ada, dalam pandemi virus corona seperti ini, jangan kita lupa untuk terus berdoa. Doa yang tidak terputus-putusnya dari waktu ke waktu. Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu akan menjawab doa-doa dan pergumulan kita. Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Marilah kita selaku umat Tuhan, selaku orang percaya, marilah kita tetap hidup di dalam kasih-Nya. Hidup untuk tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di mana saja kita boleh berada, baik kita sebagai pegawai, sebagai pengusaha dan swasta, sebagai TNI dan Polri, bahkan pelajar dan mahasiswa, petani dan nelayan, bahkan seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita tetap setia taat datang kepada Tuhan Allah. Dan jangan pernah berkecil hati atau putus asa. Menghadapi tantangan dunia sekarang, marilah kita tetap setia berdoa. Karena di dalam segala perkara, Tuhan Allah akan menolong dan melindungi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita melalui firman-Nya. Amin. Pemirsa, demikian firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena oleh kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada di saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pemirsa di mana saja berada yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini dalam hidup mereka. Ajarlah mereka senantiasa untuk tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ajarlah kami tidak berkecil hati dan kami tidak putus asa untuk melihat keadaan dunia ini. Sekalipun doa-doa kami belum dijawab Tuhan, tapi waktu Tuhan tepat. Karena setiap apa yang Tuhan tetapkan ada waktunya dan ada masanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Terima kasih untuk setiap umat yang mendengar. Akan diberkati, akan dilindungi di dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang meliput program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan terus memberkati mereka dengan seluruh kehidupan, talenta karunia yang Tuhan berikan dan Tuhan pakai dalam hidup mereka. Tuhan terus memberkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan dengan seluruh program-program kerja. Tuhan, Engkau telah mengetahui dan Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu melalui Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan. 43 jemaat yang ada di Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Pemerintah, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan biarlah kami sebagai mitra kerja, kami terus ada di dalam kebersamaan untuk memberitakan Injil-Mu sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan salah kami.
semua pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa yang Tuhan kasihi, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Ikuti terus program Tabura Injil yang terus ada setiap saat bagi pemirsa. Biarlah lewat Tabura Injil kita semua boleh diberkati dan kita tetap ada dalam seluruh kehidupan kita menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus, menjalani minggu perayaan Paskah tahun 2021. Shalom, Tuhan memberkati.